Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 709. Bab 709, Panah Elf. Sambil menunggu hasilnya, Lan Xuanyu menenangkan diri dan merangkum keuntungan dan kerugian dari operasi ini. Saat ini, semuanya tampak berjalan lancar. Bagi mereka, risiko terbesar yang mungkin muncul selanjutnya adalah balas dendam dari faksi di belakang bajak laut api ungu. Tapi mereka sudah menghitung jarak penerbangan sebelumnya. Butuh waktu bagi kapal perang bajak laut yang melarikan diri untuk menuju ke planet Sin, dan akan membutuhkan lebih banyak waktu lagi untuk mengirim kapal perang untuk memusnahkan mereka. Perjalanan pulang pergi ini sudah cukup bagi mereka untuk mencapai banyak hal. Dan yang terpenting, bajak laut api ungu yang lolos tidak mengetahui pergerakan mereka saat ini. Semua plane ruang angkasa bajak laut yang mereka tangkap terputus dari semua komunikasi dan tidak dapat menghubungi dunia luar. Mereka juga menggunakan kapal perang 33 Skywings untuk memblokir semua sinyal dan mencegah kemungkinan dilacak. Oleh karena itu, kemungkinan mereka dicegat sangat kecil. Saat ini, itu tergantung pada apakah mereka berhasil menyelesaikan misi. Jika semuanya berjalan lancar, itu akan menjadi keuntungan besar. Logam langka di tangan mereka sudah cukup untuk membuat armor pertempuran 2 kata untuk semua orang. Mereka menjual uang yang mereka dapatkan dari kedua kapal perang dan menukarnya dengan emblem untuk dibagikan kepada semua orang. Itu mungkin cukup bagi mereka untuk membayarnya untuk One World Battle Armor mereka. Mereka memiliki logam yang dibutuhkan untuk menempa armor pertempuran 2 kata, tetapi untuk biaya penempaan, mereka dapat membicarakannya nanti. Bagaimanapun, Lan Xuanyu merasa bahwa dia cukup kaya sekarang. Dia masih sangat tertarik dengan rudal antimateri dan siap untuk kembali dan bertanya kepada Sekte Tang apakah mereka bisa menjualnya kepada mereka. Dengan benda ini, mereka akan mampu membuat kapal perang serangan kelas meteor mereka hampir tak terkalahkan melawan kapal-kapal dengan peringkat yang sama. Saat Lan Xuanyu sedang berpikir keras, dia tiba-tiba mendengar suara Yuanen Hui melalui perangkat komunikasi jiwanya. Kakak Xuanyu. Ada apa, Hui? Lan Xuanyu kembali ke akal sehatnya. Suara Yuanen Hui sedikit serius. Saya pikir saya agak menebak sedikit tentang pengkhianat itu. Sebelumnya di bursa, tidak nyaman bagi Lan Xuanyu untuk bertanya padanya. Sekarang setelah mereka berada di luar, semua orang terhubung melalui perangkat komunikasi jiwa dan helm, jadi tentu saja tidak ada risiko penyadapan. Lan Xuanyu bertanya, apa maksudmu dengan Dark Elf? Nada bicara Yuanen Hui dipenuhi dengan kemarahan. Planet kita awalnya sangat kuat. Sejujurnya, jika planet kita berada di puncaknya, tidak akan mudah bagi federasi untuk mengambil alih kita. Tapi para elf terluka parah. Kamu akan mengerti ketika aku mengatakan ini. Naga elf dari ras elf kami adalah rekan terkuat kami. Ketika naga elf tumbuh, ia bahkan memiliki kekuatan dewa. Ada lebih dari 20 naga elf di masa lalu, tetapi pemberontakan kemudian menyebabkan sejumlah besar naga elf mati dan beberapa dibawa pergi. Hanya ada 7 yang tersisa, dan 4 di antaranya masih tertidur. Ini menyebabkan kekuatan keseluruhan ras elf kita melemah. Petik 2. Orang-orang yang mengkhianatimu adalah Dark Elf. Lan Xuanyu bertanya. Itu benar. Para elf gelap ingin merebut gua peri dan mengendalikan semua naga peri, jadi mereka tiba-tiba melancarkan perang. Dark Elf awalnya adalah garis keturunan yang kuat dan hampir sekuat kita. Mereka tiba-tiba melancarkan perang dan menyebabkan kami menderita kerugian besar. Ayah nenekku, Raja Elf sebelumnya, meninggal di tangan Raja Elf kegelapan. Meskipun pada akhirnya kami menang, para Dark Elf mengambil plane ruang angkasa Elf yang ras Elf kami telah habiskan bertahun-tahun untuk meneliti dan membuat. Mereka juga menghancurkan semua informasi yang terkait dengan teknologi, mencegah kita pergi ke luar angkasa lagi, dan banyak orang kita tewas dalam pertempuran itu. Jika bukan karena Raja Elf kita yang mengorbankan hidupnya pada saat terakhir dan menempatkan panah Elf di hati setiap peri gelap, aku khawatir kita semua akan mati dan mereka akan menjadi pemenangnya. Apa itu panah Elf? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yuanen Hui berkata, itu adalah mantra terlarang dari ras Elf kita. Raja Elf hanya akan menggunakannya sebagai upaya terakhir dan hanya Raja Elf yang mengetahuinya. Dalam sejarah ras kita, itu juga satu-satunya saat Raja menggunakan panah peri. Setelah menggunakannya, panah peri akan muncul di hati semua elf, juga dikenal sebagai panah tanya hati peri.
Jika salah satu elf ingin menyakiti jenis mereka sendiri, bahkan di antara para elf gelap, panah elf akan segera dipicu dan membunuh mereka. Awalnya, kami tidak bisa mengalahkan Dark Elf, tetapi dengan Elven Arrow, orang-orang kami mengorbankan diri mereka sendiri dan menyeret sejumlah besar Dark Elf bersama mereka, menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Raja Peri ke-8 generasi itu juga mati di bawah panah peri. Dengan panah peri, mereka tidak berani kembali, tetapi ras kami mengalami cedera serius dan setelah lebih dari 100 tahun penyembuhan, kami masih belum pulih. Setelah bertemu federasi, kami tidak punya pilihan selain menandatangani kontrak dengan federasi. Petik 2. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah rahasia ras elf. Lan Xuanyu bisa merasakan betapa tragisnya pertempuran itu ketika dia mendengar ini dari Yuanen Hui Hui. Nenek moyang ras elf telah mengandalkan panah elf dan tidak ragu-ragu mengorbankan diri untuk mengusir elf gelap. Jadi maksudmu kru bajak laut Black Forest mungkin ras elf gelap yang melarikan diri dari planet elf. Lan Xuanyu sudah mengerti apa yang dimaksud Yuanen Hui Hui. Mungkin saja. Nada bicara Yuanen Hui Hui agak berat. Lan Xuanyu, apakah kamu ingin balas dendam? Yuanen Hui Hui menggelengkan kepalanya dengan getir. Kami tidak akan bisa membalas dendam. Setidaknya, kita tidak akan bisa. Elf Arrow juga berlaku untuk kita. Mereka tidak akan bisa kembali, dan kita tidak akan bisa mengejar mereka kecuali seluruh klan binasa bersama mereka. Peri gelap sangat kuat. Kami telah menemukan jejak mereka kali ini, dan saya harus memberitahu nenek tentang ini ketika kami kembali, tetapi saya khawatir dia akan sedih. Kakak Xuanyu, apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Lan Xuanyu berpikir sejenak dan berkata, meskipun sudah lama, ini adalah masalah besar bagi seluruh klan Anda dan saya tidak berpikir kita bisa menyembunyikannya. Juga, ras elf sekarang menjadi bagian dari Federasi Douluo, jadi Anda dapat memberitahu Federasi tentang kebencian Anda dan melihat apa yang mereka katakan. Jika Federasi bersedia membalas dendam untukmu, dengan kekuatan 7 armada luar angkasa Federasi, memusnahkan kru bajak laut Black Forest seharusnya tidak menjadi masalah. Yuanen Hui Hui mengangguk. Tepat pada saat ini, ada kilatan cahaya dan kilin batang surgawi muncul dari bebatuan di bawah, kembali ke penampilan Tang Yuge. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan rumput perak biru berpola perak melilitnya, merangsang kekuatan unsur dalam garis keturunannya. Tang Yuge menggelengkan kepalanya padanya, jelas tidak menemukan apapun. Kalau begitu mari kita pergi ke tempat lain. Kenyataan membuktikan bahwa ini adalah planet yang sangat tandus. Setidaknya dalam bidang penglihatan Tang Yuge, mereka telah mengubah beberapa tempat tetapi tidak menemukan apapun. Tang Yuge saat ini mampu pergi hampir 200 meter di bawah tanah dan persepsinya lebih kuat di kerak, memungkinkan dia untuk menyelidiki area yang luas. Mereka mengubah beberapa tempat secara berurutan dan menghabiskan sekitar 4 jam untuk mengamati area tersebut. Bahkan ketika Tang Yuge kelelahan, mereka masih tidak menemukan apapun. Xuanyu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menjelajah lebih jauh? Tang Yuge bertanya. Setelah beberapa pemikiran, Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami sudah mencari di banyak tempat tetapi kami masih belum menemukan apapun. Kami tidak memiliki cukup oksigen di helm kami untuk tempat yang lebih jauh dan itu akan memakan terlalu banyak waktu. Kemungkinan untuk mendapatkan apapun masih sangat kecil. Mari kita kembali dan menyerah pada misi ini. Soul Land 4 Chapter 710. Bab 710 Keuntungan. Menyerah. Semua orang memandang Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, kami tidak menghabiskan banyak waktu dalam misi ini dan telah memperoleh beberapa manfaat dari aspek lain. Mengapa kita tidak bergegas kembali dan melakukan misi lain? Qian Lei mengepalkan tinjunya. Misi tempur lebih baik, setidaknya kita memiliki tujuan yang jelas. Lan Xuanyu, ayo kembali dan selesaikan transaksinya. Kemampuan Liu Guiting untuk menangani masalah lebih kuat dari yang dibayangkan Lan Xuanyu. Ketika mereka kembali ke pusat pertukaran, penilaian kedua kapal perang lengkap selesai. Setiap kapal perang bernilai 120 ton logam langka, dengan total 240 ton. Kali ini, Lan Xuanyu tidak menukarkan logam langka lagi karena sudah cukup untuk saat ini. Itu tidak layak untuk ditukar di sini, jadi dia mungkin juga membawa logam dasar kembali karena ada cukup ruang di cincin takdir. Lan Xuanyu berdiri di depan Liu Guiting dan berkata dengan acuh tak acuh, Liu Guiting, kamu melakukannya dengan baik. Aku akan menyerahkan bajak laut api ungu kepadamu. Saya akan memberi Anda cara untuk menghubungi mereka.
Anda dapat memilih untuk kembali dengan bajak laut api ungu atau Anda dapat memilih untuk bergabung dengan kami. Kami telah mencapai tujuan kami untuk operasi ini dan Anda telah memainkan peran Anda. Terserah Anda bagaimana Anda memilih selanjutnya. Petik 2. Liu Guichao menggertakkan giginya dan berkata, saya bersedia bergabung dengan 33 sayap langit, terimalah saya. Saya menggunakan tabungan saya untuk menukar ini, terimalah. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tabung logam kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menatapnya dengan ragu dan bertanya, apa ini? Liu Guichao berkata, ini adalah mind needle implant, dapat ditanamkan ke dalam otak seseorang. Setelah ditanamkan ke otak, ada remote control yang terhubung ke satelit. Selama pengontrol menekan remote control dan berada di galaksi yang sama, mind needle akan meledak dan menyebabkan orang yang ditanam mati. Saya bersedia menanamkan ini pada diri saya sendiri dan membuktikan kesetiaan saya kepada Anda. Petik 2. Lan Xuanyu tidak menyangka Liu Guiting begitu tegas. Dia menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu tidak takut aku akan menyakitimu? Bagaimanapun, Anda memiliki pemahaman tentang kami sekarang. Petik 2. Liu Guichao tersenyum pahit. Saya dianggap yang tertua di antara bajak laut luar angkasa dan telah melihat banyak bajak laut luar angkasa. Saya memiliki beberapa kapasitas penilaian. Meskipun saya tidak tahu sejarah dari 33 bajak laut sayap langit, saya dapat merasakan bahwa aura di tubuh Anda berbeda dari aura kotor yang unik pada bajak laut luar angkasa biasa. Saya merasa bahwa hanya dengan mengikuti Anda saya akan memiliki masa depan, dan saya bahkan mungkin memiliki akhir yang baik. Tuntutan saya tidak tinggi. Saya akan melayani 33 bajak laut sayap langit selama 10 tahun. Jika memungkinkan, belikan saya sebuah rumah kecil di planet surga dan biarkan saya menikmati masa pensiun saya. Saya akan puas dengan ini. Kamu sangat pintar. Lan Xuanyu melihat senyum pahit Liu Guiting dan sedikit mengangguk. Liu Guiting tidak diragukan lagi pintar untuk memasang taruhan yang begitu berat tanpa mengetahui latar belakang Lan Xuanyu. Faktanya, taruhannya tidak diragukan lagi benar. 33 sayap langit berasal dari Akademi Shrek. Lan Xuanyu dan yang lainnya adalah elit Akademi Shrek dan merupakan siswa dari kelas eksperimen perang bintang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Begitu mereka memasuki pengadilan dalam Akademi Shrek, mereka akan mencapai tingkat yang sama sekali berbeda dan tidak sebanding dengan bajak laut luar angkasa. Liu Guiting mengambil tabung logam dari tangan Lan Xuanyu dan menempelkannya di belakang kepalanya. Dia menekan tombol aktivasi dan pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Dia hanya tenang setelah 10 detik. Kemudian, dia menyerahkan tabung logam itu kepada Lan Xuanyu dan berkata, tombol biru di atas adalah tombol aktivasi, sedangkan tombol merah adalah pelepasan mind needle. Ini menyangkut hidupku, jadi tolong jaga baik-baik. Jika Anda merasa bahwa saya memenuhi syarat untuk membebaskan diri dari kontrol ini suatu hari nanti, tolong bantu saya mengeluarkannya. Petik 2. Lan Xuanyu tidak membantah dan menyimpan tabung logam dengan benar. Kemudian, dia mengeluarkan 10 ton logam langka dan menyerahkannya kepada Liu Guiting. Ini adalah uang yang akan saya serahkan kepada Anda. Tidak apa-apa jika Anda ingin tinggal di sini atau pergi ke planet surga. Kita akan tetap berhubungan. Liu Guiting jelas tidak memiliki perangkat jiwa penyimpanan yang besar untuk menyimpan begitu banyak logam langka, tetapi terserah dia bagaimana menghadapinya. Lan Xuanyu percaya bahwa dia pasti punya rencana. Setelah melihat mereka pergi, ekspresi Liu Guiting menjadi tenang. Dia mengerutkan alisnya dan menggosok bagian belakang kepalanya. Dia menghela nafas dengan lembut. Saya harap saya membuat pilihan yang tepat. Tempat yang sangat ingin saya kunjungi sebenarnya adalah Federasi Douluo. Lagi pula, aku sudah tua. Plane ruang angkasa Seven Skywings keluar dari atmosfer dan kembali ke luar angkasa, kembali langsung ke kapal perang 33 Skywings. Kapal perang 33 Skywings secara bertahap mengungkapkan dirinya di luar angkasa dan meninggalkan keadaan tak terlihat. Itu menyalakan sinar panduan dan menarik plane luar angkasa Skywings, memungkinkannya memasuki kapal perang secara perlahan. Beberapa menit kemudian, peluncur utama kapal perang 33 Heaven Wings terbuka, dan kapal perang itu secara bertahap berubah menjadi ilusi dan menghilang keluar angkasa tanpa suara. Mengaktifkan status tembus pandang tidak diragukan lagi cukup memakan energi, terutama ketika seseorang terbang dengan kecepatan penuh. Tapi saat ini, 33 Skywings tidak akan pelit. Keuntungan mereka kali ini tidak kecil, dan mereka mungkin telah menyinggung penguasa kota dosa.
Yang paling penting adalah berhasil melarikan diri. Satu-satunya yang disayangkan adalah mereka tidak dapat menyelesaikan misi tim kali ini. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Hal yang paling menakutkan tentang misi eksplorasi adalah bahwa target yang harus mereka jelajahi tidak selalu ada. Ini juga alasan mengapa misinya tidak sulit tetapi digolongkan sebagai pohon level, tingkat kegagalannya tidak kecil. Selanjutnya, kita perlu mendiskusikan rencana tindakan kita selanjutnya. Lan Xuanyu berada di ruang kontrol utama dan memanggil semua siswa. Kapal perang memiliki sistem navigasi untuk memandu mereka dan mereka tidak perlu berbuat banyak. Biarkan saya memberitahu Anda apa yang saya pikirkan terlebih dahulu, kata Lan Xuanyu. Kami mendapat banyak keuntungan kali ini. Logam langka sudah cukup bagi semua orang untuk membuat armor pertempuran, dua katamu. Sebelum dia bisa melanjutkan, semua orang bersorak. Logam langka yang dibutuhkan untuk membuat armor pertempuran, dua kata, sangat berharga. Secara umum, banyak siswa mungkin tidak dapat mengumpulkan semuanya setelah menyelesaikan misi Skyfighter mereka, dan mereka harus memberikan semuanya untuk mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk membuatnya. Sekarang mereka memiliki logam langka, satu-satunya yang tersisa adalah penempaan dan pembuatan. Itu secara alami jauh lebih mudah. Lan Xuanyu melanjutkan, jangan terlalu senang dulu, kalian belum membayar saya kembali emblem yang Anda berutang kepada saya untuk membuat One World Battle Armor Anda. Logam langka yang digunakan untuk membuat armor pertempuran, dua katamu, diperoleh dengan bekerja sama, tapi kalian harus membayar untuk hasil karyanya, kan? Hahaha, saya pasti akan membayar, ketika saya bisa, saya akan melakukannya. Bing Tianliang tertawa terbahak-bahak. Faktanya, Lan Xuanyu tidak pernah meminta mereka untuk membayar hutang mereka. Lan Xuanyu berkata dengan nada tidak senang, kalau begitu ambil barisan belakang. Apa yang ingin saya diskusikan dengan semua orang adalah bahwa selain mendapatkan logam langka yang cukup untuk membuat armor pertempuran, dua kata, kami masih memiliki 230 ton logam langka dasar. Bagaimana kita akan menangani sumber daya ini? Kita perlu meninggalkan 30 ton sebagai penyimpanan daya kapal perang untuk saat ini. Kami memiliki beberapa pilihan untuk sisa 200 ton. Pertama, kita bisa menukarnya dengan emblem dan mendistribusikan keuntungannya ke semua orang. Tapi itu masih tidak akan cukup untuk membayar biaya Skywings, tetapi masih cukup banyak. Kedua, kita dapat membeli beberapa amunisi dari Sekte Tang dan terus menyerang armada bajak laut selama misi kita. 200 ton logam langka dasar mungkin tampak seperti banyak, tetapi sebenarnya tidak banyak jika digunakan sebagai sumber daya pertempuran. Tentu saja, kami masih memiliki amunisi dan logam langka yang kami sita dari kapal perang bajak laut itu. Kita bisa menukarnya dengan beberapa emblem saat kita kembali, tapi aku belum menghitung jumlah pastinya. Saya akan berdiskusi dengan semua orang, terutama untuk menentukan arah operasi kami. Juga, karena kegagalan misi Skyfighter ini, kami tidak akan punya banyak waktu untuk beristirahat ketika kami kembali. Soul Land 4 Chapter 711. Bab 711, Misi Akademi yang tak terduga. Ding Zuhan berkata, ini memang pilihan yang sulit. Kita semua membutuhkan Skywing kita karena dapat secara langsung meningkatkan kekuatan kita, tetapi juga sangat penting untuk melengkapi kapal perang dengan amunisi. Pemimpin kelas, Anda adalah kepala sayap. Beritahu kami tentang keputusan Anda, saya akan mendukung Anda. Sama untukku, Bing Tianliang segera menyatakan dukungannya. Yang lain setuju. Mengikuti pemimpin kelas berarti makan daging. Ini sudah menjadi konsensus umum. Lan Xuanyu berkata, saran saya adalah melakukan keduanya. Sebenarnya, saya hanya mempertimbangkan ini setelah menukar logam langka yang dapat digunakan untuk membuat battle armor kami. Tetapi karena ruang penyimpanan di Ring of Fate terbatas, saya tidak menyesalinya. Lagi pula, membuat battle armor membutuhkan waktu, begitu pula penempaanku. Tidak peduli berapa banyak logam langka yang Anda berikan kepada saya tidak akan dapat menghasilkan paduan Spirit Forget dalam waktu singkat. Jadi, pertama-tama kita dapat menggunakan sebagian besar logam langka yang kita tuai kali ini untuk ditukar dengan Skywings dan amunisi untuk meningkatkan kekuatan tempur keseluruhan tim pertempuran 33 Skywings kita sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk menghadapi para bajak laut. Lain waktu, pada saat yang sama, kami dapat menyimpan sebagian dari logam langka yang berharga untuk saya terus menempah. Selama kita bisa mengikuti keuntungan kita, saya tidak akan kekurangan logam langka untuk semua orang. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Qian Lei berkata, saya rasa tidak ada masalah.
Kami akan menukarnya dengan amunisi terlebih dahulu dan mendapatkan 10 rudal antimateri. Lan Xuanyu berkata dengan kesal, apakah menurutmu itu permen buah? Saya tidak berpikir kita mampu membeli 10, tetapi perlu untuk membeli beberapa. Saya mendengar bahwa Sekte Tang masih memiliki banyak perangkat jiwa bermutu tinggi. Saya berencana untuk melihatnya kali ini dan mempersenjatai kapal perang kita. Selama kami berhasil menghancurkan kru bajak laut, kami akan dapat mengganti kerugian kami. Siapa tahu, kita bahkan mungkin bisa mendapatkan lebih banyak. Petik 2. Saya setuju. Saya setuju. Petik 2. Segera, seluruh kelas mencapai konsensus. Setelah kembali, mereka akan memesan Skywings terlebih dahulu. Selain menyimpan logam langka yang tersisa untuk kapal perang dan penempaan, mereka akan menukar sisanya dengan senjata dan peralatan dari Sekte Tang dan meningkatkan kekuatan keseluruhan tim tanpa mempengaruhi kekuatan individu mereka. Dalam perjalanan kembali, Lan Xuanyu membenamkan dirinya dalam menempa dan terus berlatih fuse forging-nya. Meskipun menempa banyak berkaitan dengan bakat dan kemampuan, lebih penting untuk berlatih tanpa henti. Ini adalah profesi yang membutuhkan latihan terus-menerus untuk mencapai pencerahan. Bagi kebanyakan orang, proses ini sangat membosankan. Mempelajari pengetahuan hanyalah satu aspek, dan seseorang harus lebih mengandalkan praktik, tidak seperti merancang dan membuat. Sebagian besar waktu, seseorang harus mendapatkan pengetahuan melalui pembelajaran dan juga membutuhkan inspirasi. Lan Xuanyu, yang sudah terbiasa mencari perasaan dalam proses penempaan, tidak merasa bosan, terutama dengan begitu banyak logam langka yang bisa dia gunakan untuk berlatih. Dia dalam suasana hati yang baik. Bagi seorang pandai besi, masih ada masalah besar. Proses peningkatan dari Tousan Refinements ke Spirit Forging akan menghabiskan banyak material. Setelah penempaan gagal, bahannya akan terbuang sia-sia dan harga logam langka masih setinggi itu. Dalam keadaan seperti itu, banyak pandai besi harus menghabiskan waktu ekstra untuk mendapatkan uang untuk membeli bahan. Oleh karena itu, secara umum, pandai besi yang luar biasa dipersiapkan oleh pasukan besar dan mereka harus dipasok dengan bahan dengan segala cara. Lan Xuanyu jelas tidak perlu khawatir tentang penempaan bahan lagi. Menurut Tang Lei, dia dianggap telah melangkah ke ambang pandai besi peringkat 6 dan tingkat keberhasilannya dalam penempaan roh sudah cukup baik. Dia perlu berlatih fuse forging di atas fondasi ini. Bahkan logam Spirit Forget yang belum menjalani fuse forging cukup baik untuk membuat armor pertempuran 2 kata, tetapi jika seseorang ingin meningkatkan armor pertempurannya ke tingkat 4 kata di masa depan, logam tempa fuse sangat diperlukan. Ini karena semakin tinggi peringkat battle armor, semakin besar perbedaan antara menggunakan logam yang telah menjalani fuse forging dan tidak menjalani fuse forging. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika kapal perang hendak memasuki atmosfer Mother Planet, Bai Xiuxiu memanggil Lan Xuanyu kembali ke tempat duduknya. Kapal perang sudah siap untuk mendarat. Kapal perang 33 Skywings mendarat tanpa suara di pusat luar angkasa Shrek. Ketika para siswa kelas eksperimen perang bintang menghirup udara segar planet ibu lagi, mereka menjadi bersemangat pada saat yang sama. Ini adalah pertama kalinya mereka mengemudikan kapal perang untuk menjalankan misi. Perasaan kali ini benar-benar berbeda dari misi Skyfighter sebelumnya. Meskipun mereka tidak dapat menyelesaikan misi, keuntungan mereka lebih besar daripada menyelesaikan misi normal. Setiap orang akhirnya memiliki Skywing mereka sendiri. Setelah turun dari kapal perang, Lan Xuanyu meminta anggota Sekte Tang untuk melakukan perawatan di kapal perang. Dia kemudian membawa timnya kembali ke akademi. Dalam perjalanan kembali ke akademi, dia menelepon perangkat komunikasi jiwa Deng Bo. Kalian sudah kembali, itu cepat, misi selesai. Deng Bo terkejut saat menerima telepon dari Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, misi gagal dan kami tidak berhasil menemukan mineral khusus. Kapten, aku harus merepotkanmu dengan sesuatu. Kami memperoleh beberapa senjata dan peralatan kali ini dan ingin menjualnya ke Sekte Tang kami. Dan kemudian mengisi amunisi kita. Jika ada perbedaan, kami hanya akan mengambil lebih sedikit. Bagaimana menurutmu? Deng Bo terkejut, tetapi dia segera menyadari sesuatu. Kalian bertengkar, suaranya meninggi. Kami bertemu dengan kru bajak laut kecil dan bertarung sedikit. Jangan khawatir, kapal perang kita tidak menderita kerugian apapun, saya tidak tega kehilangannya. Ini adalah harta kita, kata Lan Xuanyu dengan cepat. Deng Bo menghela nafas lega dan berkata, baiklah, aku akan melihat kapal perang nanti dan memberitahumu. Setelah mengakhiri panggilan, bibir Lan Xuanyu membentuk senyuman, berharap Kapten Deng tidak takut.
Lan Xuanyu harus kembali dan menyerahkan misi terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan ke Sekte Tang. Pertempuran kali ini membuatnya menyadari betapa canggihnya teknologi Sekte Tang. Kekuatan rudal antimateri terlalu besar, yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah menyelesaikan pertempuran. Selain rudal antimateri, Tang Sekte pasti memiliki barang bagus lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak mencari mereka? Dengan pengalaman berurusan dengan bajak laut api ungu kali ini, pertempuran mereka selanjutnya akan lebih baik. Dengan sumber daya yang cukup, mereka akan dapat mendukung pertumbuhan pesat tim 33 Skywings mereka. Setelah menutup telepon, Lan Xuanyu segera memanggil Tang Zhenhua. "Guru, kami kembali," Lan Xuanyu melaporkan kepada Tang Zhenhua. "Kamu kembali. Tepat pada waktunya, datanglah ke kantor saya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda," kata Tang Zhenhua dengan penuh semangat. Lan Xuanyu tercengang. Mengapa guru itu terdengar sangat bersemangat? Dia meminta Tang Yuge untuk menyerahkan misi atas namanya. Siswa lain bubar dan kembali beristirahat sementara dia langsung pergi ke Interstellar Center untuk mencari Tang Zhenhua. Ketika Lan Xuanyu tiba, dia menyadari bahwa tidak hanya Tang Zhenhua di sana, tetapi juga Ying Lohong dan Guru Xiaoqi. Melihat ketiga orang ini muncul di kantor Tang Zhenhua pada saat yang sama, Lan Xuanyu terkejut. "Kita tidak akan mengadakan sidang Trinitas, kan?" Ying Lohong berkata dengan kesal, "Kamu anak nakal, tidakkah kamu tahu bagaimana mengucapkan kata-kata yang baik daripada omong kosong persidangan Trinitasmu? Aku punya tugas yang bagus untuk kalian lakukan." Lan Xuanyu tercengang. "Kabar baik apa?" Xiaoqi bertanya, "Apakah misimu berjalan lancar?" Lan Xuanyu tersenyum pahit. Itu tidak terlalu mulus. Dia segera menceritakan proses misi. Tentu saja, dia tidak menyebutkan pertempuran dengan bajak laut api ungu. Setelah mendengarkan uraiannya, Ying Lohong sedikit mengernyit dan berkata, "Jenis misi ini memang seperti itu. Ini relatif sederhana tetapi ada kemungkinan kegagalan yang tinggi. Ini bukan masalahmu. Dengan dukungan Sekte Tang, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda untuk menyelesaikan misi berikutnya. Paling tidak, kapal perang Tang Sekte akan menghemat banyak waktumu." Lan Xuanyu mengangguk setuju dan berkata, "Din, apa yang bisa kita lakukan?" Soul Land 4 Chapter 712 Bab 712 Cabang Akademi Shrek. Ying Lohong berkata dengan suara yang dalam, "Ini masalah yang sangat terhormat. Anda semua harus tahu bahwa akademi kami hanya merekrut 30 siswa setiap tahun. Jadi di akademi sebesar itu, kami tidak memiliki banyak siswa. Akademi hanya melakukan ini karena lebih suka memiliki lebih sedikit daripada terlalu banyak siswa yang tidak kompeten. Namun kenyataannya, akademi Shrek kami memiliki cabang lain yang juga mengolah master jiwa. Akademi memiliki banyak guru yang luar biasa di sana dan menyiapkan banyak talenta untuk militer. Ini adalah kerjasama terpenting kami dengan federasi. Cabang Akademi Shrek." Lan Xuanyu belum pernah mendengar ini sebelumnya. Dengan kemampuan mengajar Akademi Shrek, sungguh sia-sia hanya mengajar sedikit siswa di setiap angkatan. Dan di tahun-tahun awal, Akademi Shrek tidak memiliki begitu sedikit siswa. Ying Lohong menjawab dengan acuh tak acuh, alasan mengapa cabang didirikan terutama karena akademi memiliki sumber daya yang terbatas dan tidak dapat mendukung terlalu banyak siswa untuk belajar. Sumber daya yang bisa kalian tukarkan dengan lambang kalian tidak mungkin untuk cabang, jadi pertumbuhan kalian secara alami adalah yang tercepat. Selain tidak memiliki banyak sumber daya, pengajaran di cabang tidak terlalu berbeda dengan kalian dalam aspek lain. Ada banyak talenta luar biasa yang muncul di sana dan beberapa bahkan secara khusus terdaftar di pengadilan dalam kami. Untuk menjaga hubungan yang erat satu sama lain dan juga untuk menguji hasil ajaran kita masing-masing, akademi dan cabang akan bersaing setiap tahun. Dalam keadaan normal, akademi kami akan mengirimkan lulusan pengadilan luar, yang merupakan tahun ke-6, tetapi kali ini ada pengecualian. Saat kalian mengalahkan kumpulan lulusan ini dan Tang Yuge ada di kelasmu, setelah berdiskusi, kami akan mengirim kelasmu untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini dengan cabang, tetapi ada syaratnya. Petik 2. Lan Xuanyu terkejut dan bertanya dengan heran, "Kita akan naik. Tidakkah siswa kelas 6 akan keberatan?" Meskipun mereka telah mengalahkan tahun ketiga di bawah kepemimpinan Tang Yuge ketika mereka berada di tahun pertama mereka, yang merupakan tahun ke-6 saat ini, tahun ke-6 itu jelas tidak lemah dan seharusnya memiliki armor pertempuran 2 kata sekarang. Baik itu si Masian yang memiliki jiwa bela diri Raja Kerangka Emas Gelap atau saudara kembar dengan jiwa bela diri perisai kura-kura hitam, mereka semua agak kuat. Ying Lohong menjawab, "Tentu saja mereka memiliki pendapat mereka sendiri,
tetapi merekalah yang memulai ini. Setelah Ying Lohong menjelaskan semuanya, Lan Xuanyu akhirnya mengerti keseluruhan cerita. Ternyata si Masian dan teman-teman sekelasnya akan lulus dari tahun ke-6 dan kebanyakan dari mereka sudah memiliki armor pertempuran 2 kata. Tugas mereka selanjutnya adalah berpartisipasi dalam ujian pengadilan dalam. Tahun ke-6 ini masih kesal dengan kemenangan tim Lan Xuanyu atas kelas mereka. Mereka akhirnya memiliki armor pertempuran 2 kata mereka dan merasa bahwa mereka telah meningkat pesat. Mereka telah meminta izin Ying Lohong untuk bertanding lagi dengan kelas Lan Xuanyu untuk menghapus penghinaan mereka. Biasanya kompetisi antar siswa selalu didukung oleh Akademi Shrek, jadi Ying Lohong menyetujui permintaan tahun ke-6 setelah beberapa pertimbangan. Namun, tahun ke-4 sibuk menjalankan misi Skyfighter mereka, dan dia tidak bisa meminta mereka untuk melakukan ini pada saat seperti itu tanpa alasan yang baik. Oleh karena itu, hak untuk mewakili Akademi Shrek melawan cabang untuk bertanding menjadi hadiah untuk kompetisi ini. Jika tim Lan Xuanyu menang, maka mereka akan mewakili Akademi untuk berpartisipasi dalam kompetisi cabang Akademi Shrek. Jika mereka kalah, tahun ke-6 jelas akan berpartisipasi. Manfaat apa yang akan didapat dalam pertandingan sparring dengan cabang? Menambahkan poin. Jika mereka menang, mereka akan bisa mendapatkan poin untuk ujian pengadilan negeri di masa depan. Pada saat yang sama, mereka akan diberi hadiah yang sangat sederhana, 1 ton air danau Dewa Laut. 1 ton air danau Dewa Laut bukanlah jumlah yang sedikit, itu setara dengan 1000 liter. Meskipun barang ini tidak terlalu mahal, harga setiap liternya masih berupa emblem putih. Juga, air danau Dewa Laut terbatas pada siswa Akademi Shrek. Lebih penting lagi, bisa mewakili Akademi adalah suatu kehormatan. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya dan berkata, Din, adalah hal yang baik untuk dapat mewakili Akademi kami dalam pertempuran, dan kami sangat bersedia untuk memperjuangkan kehormatan Akademi kami. Namun perlu Anda ketahui bahwa tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita perlu mendapatkan 24 poin kesulitan untuk misi Skyfighter kita. Waktu sangat penting, dan menyelesaikan misi sangat penting. Jika kita berpartisipasi dalam pertandingan sparring dengan cabang, itu pasti akan memakan banyak waktu. Selanjutnya, kita harus bertarung melawan tahun ke-6 sebelum itu, ini. Ying Lohong menjawab dengan acuh tak acuh, ini sederhana. Jika Anda menang melawan tahun ke-6, kesulitan misi Skyfighter Anda akan berkurang 1 poin. Jika Anda menang melawan cabang, 3 poin kesulitan lainnya. Ini setara dengan misi Heaven Do tambahan yang disiapkan oleh Akademi untukmu, dengan total 4 poin kesulitan. Mata Lan Xuanyu berbinar ketika dia mendengar itu. Apakah ada poin Skyfighter? Sudut mulut Ying Lohong berkedut. Nak, kamu benar-benar tidak melewatkan apapun kan? Jika kamu memenangkan semuanya, aku akan memberi semua orang di kelasmu 100 poin Skyfighter, oke? Itu kesepakatan. Lan Xuanyu setuju tanpa ragu-ragu dan tersenyum lebar. Ini setara dengan menjalankan misi level 4. Ying Lohong memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu cukup percaya diri, iya. Yang harus saya katakan kepada Anda adalah bahwa Anda semua akan menghadapi Master Armor Pertempuran 2 kata. Selain itu, kompetisi melawan tahun ke-6 akan dilakukan dalam bentuk pertarungan 7 lawan 7. Kalian tidak akan memiliki keuntungan dalam jumlah dan akan bersaing secara adil, mengerti? Anda tidak akan menang dengan mudah. Kami yakin, jika kita bisa menang saat itu, kita pasti akan menang kali ini. Selanjutnya, Yuge ada di pihak kita sekarang. Lan Xuanyu tidak terlihat khawatir sama sekali. Ying Lohong menjawab, bagus. Akademi menyetujui ini karena mereka ingin melihat kekuatan kelas eksperimenmu. Mata Lan Xuanyu berbinar. Din, bisakah kita menggunakan mesia kita? Tidak. Sudut mulut Lan Xuanyu berkedut. Itu tidak adil, kan? Mereka bisa menggunakan armor pertempuran 2 kata mereka, tapi kita tidak bisa menggunakan mesia kita. Tidak ada yang tidak adil tentang itu, kata Ying Lohong. Apakah kalian berencana untuk meruntuhkan Akademi? Apakah Anda tidak tahu seberapa kuat mekanisme Anda? Apakah Anda akan membiarkan kami melihat kalian mengemudikan plane luar angkasa Anda dan membombardir seluruh tempat? Ying Lohong sangat jelas tentang kekuatan dan penggunaan sayap langit. Tahun ke-6 tidak memiliki mekanisme level ini. Tidak adil untuk tahun ke-6 jika Lan Xuanyu dan timnya bertarung dengan Skywing mereka. Bagaimanapun, Akademi telah menginvestasikan banyak sumber daya ke Skywings. Lan Xuanyu berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Saya akan segera kembali dan mendiskusikannya dengan teman sekelas saya. Berapa banyak orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi melawan cabang?
Ying Lohong, juga akan ada 7 orang, ini adalah tradisi. Dimengerti, jawab Lan Xuanyu. Ada yang lain. Ying Lohong, tidak ada yang lain. Jika ada yang tidak Anda mengerti, Anda dapat bertanya kepada guru Anda. Aku akan pergi dulu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi tanpa menyapa Xiaoqi dan Tang Zhenhua. Setelah melihatnya pergi, Lan Xuanyu menatap Tang Zhenhua dengan ragu. Meskipun dia tidak terlalu yakin tentang situasi antara dekan dan gurunya, dia secara kasar tahu bahwa mereka memiliki semacam hubungan. Tang Zhenhua terbatuk dan berkata, itu sifatnya. Jangan mempermalukan gurumu kali ini. Kalian harus mengalahkan tahun ke-6 terlebih dahulu. Dari 7 orang yang mereka kirim kali ini, 3 hingga 4 memiliki kemungkinan memasuki pengadilan dalam. Petik 2. Jangan khawatir, jawab Lan Xuanyu dengan tenang tanpa sedikit pun khawatir. Para siswa di kelas mereka telah sepenuhnya menyatu dengan jiwa roh mereka. Selain Jiayu, semua orang di kelas memiliki jiwa roh yang kuat. Meskipun kelas mereka kurang beruntung dalam hal battle armor, dia benar-benar percaya diri dengan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan.